keluar melakukan. Karena kenapa? Saya mau menerima yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu saya melakukan yang terbaik. Semua orang boleh tidak mau melakukan, saya tetap pasti akan melakukannya. Halo? Ya, masa bodoh. Soalnya kenapa? Ini untuk hidup saya, hubungan saya dengan Allah. Saya mau menerima yang terbaik. Saya tidak mau yang 30 dan 60 punya, tapi saya mau yang 100. Karena itu saya memberikan hati saya, ketaatan saya kepada kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata, apapun yang kau lakukan untuk orang lain, engkau lakukan untuk aku. Amin. Amin. Bukan ada firman Allah seperti itu. Jika engkau melakukannya kepada orang lain, bahkan kepada bosmu yang paling bengis sekalipun, lakukanlah untuk aku. Amin. Lah, tapi kok kita enggak? Berikan yang terbaik, bukan mencari wajah manusia. Gua gak peduli wajah manusia, jujur. Yang saya tahu, saya berikan hati saya kepada Tuhan. Hati yang tulus, hati yang mau memberi. Karena kenapa? Jikalau Tuhan tidak memberi, saya juga tidak punya apa-apa. Itu prinsip saya. Kalau Tuhan tidak memberi apapun juga saya nggak punya. Karena itu saya selalu belajar memberi yang terbaik. Mungkin orang akan ngomong, nah lu rada sinting ya, tahu nggak? Pergi pelayanan gue bisa selon-selonan. Benar. Saya kalau pergi pelayanan itu selon-selonan. Bodoh amat, kumaha engke. Orang susah di depan mata, lu mau suruh tunggu. Oi, orang susah di depan mata, tunggu ya. Tunggu, kalau aku punya duit baru aku kirimin lu berobat. Orangnya duit. Benar jemaah? Saya satu hari lagi pelayanan ke Lampung. Lagi ngobrol ini gereja, kami duduk di depannya pendeta di samping. Pak, saya mau lihat ke dalam. Bu, jangan masuk bu, soalnya hubungannya sewaktu-waktu bisa rubuh. Iya. Duduklah kami, jam 9:30 malam, tidak ada lampu, yang ada strongking sebiji, di sekelilingnya. Jadi siapa yang dekat strongking wajahnya kelihatan, yang kagak ada kita lihatnya hitam semua. Lagi duduk di sana, dia istri gembalanya begitu baik hati, lagi pergi bikin teh manis ya, dengan lampu yang kecil, dia teplok, dia bikin teh manis. Kami ini udah mau pulang, tapi karena melihat hatinya begitu melakukan sesuatu teh manis untuk kami hamba-hamba Tuhan, gua nggak tega ninggalin. Ya udahlah, padahal itu udah malam. Ya udahlah, duduk. Karena kenapa saya bilang malam? Anda tahu perginya ngelewati jalan itu di atas tikar, di bawahnya air. Kalau itu motor, kelebihan muatan, kami bisa terjun bebas ke bawah, bus aja ke bawah. Karena benar-benar jalannya di tikar bambu, tau gak tikar bambu? Nah itu taruh itu untuk kita menyeberangi itu jalan. Saya karena tadi datangnya begitu, pulangnya khawatir, tahu nggak? Buset, kagak lucu nih kalau nyemplung ke dalam air, nih kalau airnya bersih kagak kelihatan kan? Oh haleluya. Jadi pengen pulang. Tapi istri gembala itu aduk teh. Jadi kami semua, ya udah nggak apa-apa lah, kita tunggu aja sambil ngobrol gitu. Lagi duduk asik. Roh Kudus memang sangat ajaib dan mulia. Begitu dahsyatnya dia mengasihi hamba-hambanya yang lain. Saya lagi duduk begitu gubrak itu yang tadi dia katakan. Benar-benar patah di depan mata saya. Bereket itu hubungan rumah. Kerak, bung, turun. Kata gembalanya, bu itu kan rubuh. Dengan enaknya yang rubuh. Bahasa rubuhnya dia memang menceritakan keadaan. Rubuhnya itu rubuh di hati saya. Tuhan bilang, anakku kamu kan bisa bayar itu hubungan. Jam 9:30 Tuhan. Tuhan bilang, kasih uang beli kayu, beli, bikin hubungannya. Haleluya. Ternyata rubuh, memang waktunya rubuh harus di depan mata saya. Itulah cara Tuhan mengasihi mereka. Amin. Saya begitu begitu rubuh itu, Roh Kudus langsung ngomong, anakku bayar. Padahal waktu itu uang tuh lagi pergi ke pelayanan ke tempat itu, jujur gua gak siapin duit banyak. Saya sampai ngomong gini, Pak Gembala, kira-kira kayu di sini berapa ya? Kayu di sini kira-kira berapa ya untuk hubungan rumahnya? Terus gembalanya itu ngomong, Ibu Mary tidak mahal kok, kira-kira cuma 750.000. Dikit ya? Oh 750. Ya oke deh. Saya langsung ngomong ke gembala yang ajak kami ke sana, Pak,
besok saya titip uang, suruh dia perbaiki dia punya hubungannya, jadi 750. Kata Tuhan, lu cuma beli kayunya, ongkosnya mana? Tuhan jadi tanya, ternyata mesti kudu pakai ongkos. Emangnya tuh ongkos tukangnya dia dapat dari mana, nak? Oh iya juga ya, setiap bikinlah, pokoknya sampai biaya tukang, oke, kasih, tahu nggak? Pulang, besoknya kami dibawa lagi ke tempat yang lebih hebat. Cuma dikasih Tuhan, tempat yang lebih hebat. Istri gembala sidang lagi jongkok di lantai, siang bolong, lagi cetak bata. Nah, dengan tangannya sendiri dia mencetak bata. Gue ngeliat cetakan bata itu udah banyak. Saya langsung turun, biasa exciting pengen tahu apa itu. Saking exciting juga cara Tuhan bekerja. Ya, begitu saya turun, Tuhan bilang, lihat itu tangan istri gembala sedang ngapain. Bu, ibu lagi ngapain? Cetak bata, Bu Mary. Lah, terus? Iya, kami bakar batanya. Sesudah jadi, Bu, ini diamin berapa hari, nanti kami bakar, Bu, kalau udah kumpul banyak. Sesudah udah kumpul banyak, itu batanya buat bangun gereja. Gua lebih kayak monohok, Bu, gitu. Tuhan bilang, semennya dari mana? Tangan mereka bisa bikin bata. Semennya, kan kudu beli. Anakku kasih semen. Oh haleluya. Yang kedua, ajaibnya Tuhan. Yang ketiga, pergi makan di rumah mereka, gembala istri. Jadi ada mertua di rumah itu. Sang mertua ngumpet di belakang dapur karena kami disiapin makan di meja di dalam ruang tamu. Jadi sang mertua di belakang. Hari itu saya dibuat kebelet pipis, mesti ke belakang. Di sana susah WC jemaat. Jadi kalaupun dia kasih kencing, kita pakai sarung. Ya. Jadi pergilah ke belakang. Aduh, Mbak, saya mau kencing. Oh iya di sana. Saking mata saya ngeliat di piringnya. Mbak makan apa? Ini apa? Orang Jawa tuh singkongnya apa nih nama? Tiwul, bukan tiwul, apa gaplek? Ini gaplek, Bu. Loh, Mbak, saya coba dong. Itu piring dia bawa lari langsung. Ibu Mary, tidak boleh makan, nanti keracunan. Itu satu kali lagi monohok, masuk lagi ke saya. Tuhan bilang gini, anakku, dia bekasih kamu makan nasi, dia makan gaplek. Kalau dia keracunan nggak apa-apa, yang penting lu jangan keracunan. Oh Tuhan bilang, tegakah kamu makan nasi itu, anakku? Tuhan, di sini penuh duri, Tuhan. Nasi kagak bisa masuk sudah, Tuhan. Tuhan bilang, masih tersisa berapa uang yang ada padamu? Tuhan bilang, jadikan semuanya beras bagi seluruh hamba Tuhan. 28 gembala sidang gua bagikan beras. Gua pulang telanjang, bener-bener telanjang. Saking uangnya pas-pasan buat beli beras, saya cuma sisakan uang beli solar bensin. Saya lupa mesti bayar ferry. Ferry kan di Sumatera itu kan gue mesti bayar ferry kan, betul? Saking excitingnya, waktu gue mau berangkat, duit saya tuh di BCA tinggal goban. Gue mau naik ferry tuh gimana caranya? Gue sama supir gue kita lihat-lihatan. Oh Kak, apa ini Kak? Ninggalin apa ya Kak bisa buat ferry ya? Tante memang duitnya habis. Apa kita jual handphone aja ya? Apa jual handphone aja ya Tante, Kak ya buat. Tapi udah malam nih kita masuk, lampu ini pasti udah malam. Bisa jam 10-11 nih. Karena jam 4 sore itu baru keluar kan, masih ada 8 jam perjalanan tuh sampai ke kota. Di mana ada toko handphone buka? Juga ya. Aduh, Tante masih punya duit berapa? Buat solar. Udah deh gini aja Kak. Ini solar kalau tambah 10 liter masuk nggak? Masuk. Pas-pasan sih, Bu, pas-pasan. Ini sisanya buat makan, tapi Indomie ya. Ya nggak apa-apa lah Tante, puasa juga nggak apa-apa katanya. Udah kebingungan. Karena daerah yang kami masuk itu kagak ada signal, mesti beli dulu signal di sono. Kagak ada signal. Begitu keluar, begitu terima signal, teman saya telepon saya. Monyet lu ada di mana? Enak bener manggilnya. Gue kenapa lu panggil monyet? Dasar aja lu tahu gak dari tadi gue tidur siang, muka lu muncul lagi. Sampai gue udah berteriak. Aduh, mana si dia aja ditelepon dia kagak bisa masuk karena nggak ada signal kan. Jadi dia telepon saya itu ternyata dari jam 2 kagak dapat saya. Kira-kira jam 5 sore itu baru dia dapat saya. Dia sambil marah sama saya. Monyet lu gak apa-apa ya gitu. Udah saking keselnya, bukan panggil ngomering lagi, panggil monyet, kurang ajar. Tahu nggak? Monyet lu gak apa-apa kan? Emang kenapa? Lu tahu nggak? Gua mau tidur siang, muka lu muncul lagi, mesti kalau cakep katanya. Ya, emangnya kenapa? Minta nomor rekening lu. Kenapa? Tuhan suruh kasih lu gopek ceng katanya.
cukup buat lo pulang. Emang benar-benar kehabisan duit ya? Haleluya, itulah Tuhanku yang ajaib. Gue bilang ke dia, Mila, teman saya itu Mila, lu tahu nggak? Hari ini memang Roh Kudus bekerja melalui kamu. You tahu nggak duit gue tinggal goban di BCA, dan gue nggak punya duit pulang naik ferry, tahu? Goblok katanya gitu. Bukannya mau dipuji malah mau dimarahin, goblok. Mana ada orang pelayanan lupa? Bukannya lupa, pada saat gue bagi-bagi itu pas memang untuk mereka gitu loh. Mas gue tahan sebagian, ya tempat saja gimana nanti aja. Dia bilang, lu tau gak monyet, gara-gara lu gue kagak bisa tidur siang, muka lu muncul lagi. Kebagusan kalau cakep katanya. Terus kata Roh Kudus gini, minta nomor rekening dia, kasih duit lu 500.000 tuh anakku. Dasar gue udah ketakutan, mana nyari lu kagak bisa tembus-tembus lagi, HP udah kecengen ngamuk, tau gak malu. Gue bilang haleluya, itu tandanya Tuhan Allah mengasihi saya dan menyertai saya. Sekarang lu cepat-cepat transfer, kata gue kayak gitu. Kalau enggak gue makanya Indomie dan kagak tau pulang berenang, gue pulangnya ke Jakarta, kata gue gitu. Ayo dia transfer 500.000. Satu perkara yang saya mau katakan kepada Anda jemaat dikasih Tuhan, belajar melakukan yang terbaik kepada Tuhan, engkau akan melihat yang terbaik dari Allah. Amin, amin. Jangan bilang, ya nanti kalau orang baik sama kita. Oh no. Kalau segala sesuatu perbuatanmu tergantung kepada orang lain, Anda tidak pernah menjadi pelaku firman. Tanah yang baik, hati orang atau hatimu? Tanah yang baik letaknya di mana? Tanah yang baik letaknya di mana? Di hati Pak James, Wisin, Ria, tunjuk Torkis, tunjuk Ria, begitu. Atau hati yang baik adalah letaknya di dalam kita? Dalam kita. Berarti mendengarkan firman Tuhan itu siapa yang dengar? Kita sendiri. Tapi kita suka apa? Sayang ya si itu kagak datang ya hari ini. Coba kalau dia datang, itu firmannya pas banget deh buat dia. Ya apa ya? Di sini walaupun orangnya dikit, karakter itu sama di mana-mana. Ya, coba ya kalau dia datang, sayang dia kagak datang. Kalau dia datang itu sebenarnya firman Tuhan untuk dia. Ya apa ya? Sebenarnya firman Tuhan yang dengar telinga siapa ya? Telinga dia atau telinga saya? Atau telinga masing-masing? Nah, kenapa kok penuntutan pelaku firman orang lain? Oi, ada orang? Kok giliran ngomong gitu semuanya diam ya? Nggak ada amin. Ya, mukanya semua langsung. Itu kan bukan gua kan Bu? Bukan gua, semakin ngomong bukan gua, itulah gua. Benar tidak? Kita kadang-kadang dengan sebuah firman yang begitu menegur kita, kita langsung ngomong gini, itu kalau itu orang hadir, aduh sebenarnya firman itu bagus buat dia. Dia kagak dengar, dia dengar Anda, berarti firman itu buat siapa? Buat dia yang kagak dongol, atau Anda yang ada di sini? Terus gini lagi kita akan ngomong, iya kan Bu, iya kami sih lakukan, tapi kan belum mampu seperti Ibu. Lah itulah. Soalnya kenapa? Tidak pernah melakukannya, iblis akan curi dari hatimu. Anda pikir gampang. Sebenarnya kekuatan apa sih yang Anda miliki di dalam mendengar firman ini? Coba Kolose 2. Kolose 1, Ger. Anda mendengar firman, biar dia bertumbuh dan berbuah untuk apa sih? Ya, dalam Lukas bahkan dikatakan hati yang baik. Hati yang baik itu baru bisa mengerti dan akan berbuah. Hati yang baik itu hati yang tulus. Hati yang baik itu tidak ada neko-neko. Hati yang baik itu tidak punya buruk sangka. Hati yang baik itu tidak punya negative thinking sama orang. Hati yang baik itu kita benar-benar bagiannya kita melakukannya, bukan orang lain. Itu saya yang harus melakukannya, bukan orang lain. Itu hati yang baik. Karena firman itu untuk saya yang growing up, saya yang melakukannya. Coba untuk apa sih semuanya? Ya, Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 11. 23. Ayo baca, 23.
Kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Terus, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ternyata kalau kita bertumbuh dengan baik di sini, saat ada persoalan, kita akan kuat menghadapinya. Nah, sekarang saya mau tanya, ada persoalan kuat apa kagak? Tuhan, mengapakah ini harus terjadi? Ya Pak, iya. Kita selalu tidak dikuatkan. Kita tidak berkuat karena kita tidak tekun di dalam pertumbuhan itu. Dan lebih parah lagi, tahu nggak? Orang itu kadang-kadang, tahu nggak? Kata Tuhan gini, anak-anakku itu suka aneh. Oke Tuhan, Roh Kudus sama saya. Dia bilang gini, kasih tahu mereka, kadang-kadang anak-anakku suka aneh. Mereka semua adalah orang-orang yang terlalu banyak mendengar semuanya. Kebanyakan makan menjadi gendut nggak jemaah? Gendut, betul. Ini secara jasmani. Secara roh terlalu banyak dengar, gemuk nggak itu rohani? Gemuk. Saya mau tanya, orang yang gemuk itu leluasa tidak gerakannya? Set up aja nggak bisa lipat lagi badan karena keganjel. Ya, mau jalan lebih cepat kagak kuat karena badannya lebih berat. Karena Kis belum, karena belum cukup gemuk Kis. Tunggu kamu 120 kilo. Dan baru kamu bisa tahu ternyata mau melangkah sudah begini. Betul? Ya, betul tidak? Jadi ternyata orang gemuk pun tidak mampu untuk bergerak dengan lincah. Ternyata rohani yang gendut pun membuat orang juga tidak mampu bergerak terlalu banyak karena gendut rohani. Akibatnya kenapa? Tidak bisa pandai melakukannya karena tidak rohaninya tidak sering olahraga, tahu nggak? Tubuh jasmani perlu olahraga kan? Betul? Secara roh perlu nggak olahraga? Perlu. Kagak pernah praktek. Bagaimana mau olahraga tuh rohaninya? Yang ada bantut semuanya, tambah hari tambah begini. Badan begini kecil, rohaninya begini. Ya enggak, saya nggak mampu melakukannya. Dan Tuhan ngomong gini, kenapa mereka tidak pandai melakukannya? Ya, bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku. Terus ubahkan mataku jadi lembah yang bermata air. Masuk hadirat kan? Wah, bawa aku Tuhan ke gunung kudusmu. Masuk hadiratmu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadiratmu Bapa, perhiaskan kekudusan. Masuk semua, masuk hadirat. Tahu nggak? Apa yang kalian bawa keluar? Makanya nggak pernah bawa keluar. Masuk aja terus. Ya, lihat saya. Ini orang Kristen zaman sekarang. Ya. Tuhan, tolong aku Tuhan di dalam hadirat Allah yang ajaib Tuhan. Tolong aku Tuhan. Pada saat kita punya kesulitan, aku percaya Bapak, pertolonganmu tidak pernah terlambat waktumu Bapak. Aku membawa segala persoalanku di dalam tangan-Mu Yesus. Dan aku percaya Tuhan, aku membawa kelepasan daripada Engkau Bapak. Aku akan
Dimerdekakan dari segala persoalanku Tuhan, karena aku percaya Engkau Allah mengasihi aku. Iya, masuk. Di sini kalau berdiri karena di depan. Lihat saya. Lihat saya. Kita datang hadirat Tuhan dengan membawa segala selai korban syukur juga masalah kan? Betul? Betul tidak? Ya, masuk hadirat Tuhan, aku bawa nih ya, tak kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kasih nggak? Apa yang lu bawa? Ya karena lu orang merasa lebih kuat dari Tuhan kan? Ya Pak ya? Aku ngomong namanya ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, karena aku tahu Tuhan masalahku di dalam tangan-Mu, Engkau Allah akan menyelesaikannya bagiku. Ku tinggikan. Ya, Gue tidak mau terbebani. Kadang-kadang kita merasa kita lebih kuat dari Tuhan. Ya? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Aku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Cukup peduli aja Tuhan, pulang lagi. Ya apa iya? Hah? Ya apa iya? Bukankah engkau merasa engkau lebih kuat dari Tuhan? Betul? Jadi engkau cuma suruh Tuhan peduli kan? Ya. Tuhan, engkau peduli persoalanku. Tuhan, aku tahu engkau tahu persoalanku. Karena ku bawa persoalanku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena aku percaya engkau Allah pasti menjawab aku Tuhan. Iya kata Tuhan, lepasin anakku. Kata Tuhan, karena aku cuma mau engkau peduli. Sesudah itu Tuhan, aku tahu Tuhan Kau pasti menolong aku. Kata Tuhan, anakku, percayakanlah ke dalam tanganku. Lepaskan bebanmu. Aku Allah akan menolong kau. Kagak Tuhan. Iya aku tahu Kau mengasihi aku Tuhan. Tolong ini Tuhan. Tolong. Tolong masa Tuhan kagak jawab-jawab. Kata Tuhan, lepasin. Iya. Udah kasih. Keluar dari hadirat Tuhan. Amin. Begitu keluar, langsung apa yang terjadi? Hah? Begitu udah keluar, apa yang terjadi? Ini, gue mesti apain ya ini ya? Tuhan, buka jalan dong. Gue mesti apain ya? Tuhan, gue mesti gimana ini Tuhan? Bukan Tuhan, Kau telah berjanji akan menyelesaikannya bagiku. Kata Tuhan, di tangan-Mu. Hah? Kan Kau masih pegang. Hah? Bagaimana? Oi. Hei. Lepas. Ada orang di sini? Hah? Itu gue banget gitu loh. Ya, datang ke hadirat Tuhan. Sudah kasih ke Tuhan. Kita membawa kemuliaan Allah balik, betul? Membawa, sudah percayakan kepada tangan Tuhan. Biarin aja dia mau apain itu persoalan, betul? Betul? Bukankah dia Allah yang berdaulat? Sekarang semua tak berkata amin tidak, dia Allah berdaulat. Berarti lu bisa nggak mampu percayakan dia kepada dia persoalanmu? Hah? Tapi kita enggak. Keluar persoalan ini, mereka-reka cara menolong Tuhan. Ya Pak iya? Oi, mereka-reka cara menolong Tuhan. Tahu nggak? Tahu? Siapa yang di Alkitab mereka-reka cara menolong Tuhan? Ada nggak sampelnya? Hah? Siapa? Ayo, siapa yang mereka? Abraham, ya kan? Janji Tuhan kepada dia melalui Sarah. Taunya udah 10 tahun janji itu belum datang. Jangan-jangan bukan kali. Gue mesti usaha nih. Sarah juga ngomong jangan-jangan bukan dari saya kali. Gue mesti usaha karena gue udah mati haid. Kan kagak mungkin hamil. Jalan yang paling tepat ini nih, gundik gue, anak ini nih, budak gue deh. Kita tidurin dah. Ya, udah tidurin dah. Selesai lahirlah si Ismail, betul? Itu usaha menolong Allah kan? Dan Anda baca Alkitab, di hadapan Allah Ismail dianggap tidak.
Ismail diangkat tidak? Karena jikalau saja anak ini memperoleh perkenananmu, dikatakan Tuhan gitu, Abraham ngomong gitu, ya karena mengingat dia anakmu, saya akan berkati dia. Tetapi perkenanan janji Allah tetap Allah berikan kepada Sarah. Betul? Justru di saat Sarah sudah mati haid. Nah itulah candanya Tuhan. Nenek-nenek disuruh hamil. Betul? Sekarang saya mau katakan, jadi perlu nggak kita menolong Tuhan? Perlu nggak menolong Tuhan? Bertobatlah kau. Kalau selama ini menolong Tuhan, menggenapkan janjinya pada kau. Berapa banyak orang kita terima janji Allah, karena belum muncul itu janji, kita berusaha menolong Tuhan. Ya, gua keplak semuanya ya. Biarkan dia menyatakan kemuliaannya. Amin. Amin. Tahu gak? Ada satu lagi kata Tuhan. Ini anak-anak Tuhan nih, gimana tidak bantut? Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kebaikan Tuhan kita berikan kepada orang lain kan? Betul? Ku bawa korban syukur, gua terima kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Korban syukur nih gua bawa karena gua melakukan kebaikan Tuhan. Kan begini, kita berikan kepada orang. Kita kagak orang Kristen. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, rasa doang. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Bawa, kata Tuhan, kasih ke orang. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Kata Tuhan, bagi ke orang lain, menikmati kasih anugerah-Mu. Kata Tuhan, kenapa tuh tanganmu menggenggam? Kasih kepada orang lain. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, rasa terus. Ternyata apa yang kita terima dari hadirat Allah, kita harus bawa kepada orang banyak. Karena kita adalah anak-anak Allah, bagian untuk memberi. Amin. Ini kata orang Kristen kagak. Terima terus. Terima terus. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan Tuhan, kesatuan dalam rumah tangga, terima semuanya. Kasih Allah mengalir penuh sampai gendut, dan gak pernah kasih ke orang lain. Nyindir apa nyindir? Maaf, ya, ya Pak iya, ya, haleluya, amin. Katanya mau retret, ya, retret. Saya dengar katanya rencana retret. Dengarin baik-baik, yang mau retret daripada duduk jadi gendut, ya, dengar nggak pernah lakukan, pergi cari panti asuhan paling jelek di Batam, cari yang paling jelek, cari yang paling jelek, pakai itu uang untuk mereka, itu lebih baik berhasil, lebih baik ada buahnya daripada bantut semuanya, ya Pak ya, duduk cerita semuanya jadi gendut, lakukan. Kagak, tiba saatnya tangan kalian terulur kepada orang lain. Amin. Amin. Tiba saatnya gereja juga mempunyai satu diakonia kepada mereka. Di antara Anda tidak perlu diakonia karena kalian sudah cukup dan mapan. Betul? Kenapa tidak melakukannya kepada orang lain? Belajar. Ya enggak? Duduk aja, retret, dunia roh, tidak pernah pakai, gua keplak semuanya. Semuanya udah dikasih, makin hari makin gendut, gak pernah dipakai. Ya ada. Soalnya kenapa? Belum pernah dikeluarin sampai mulutnya aja penuh dengan berkat, jadi gimana? Alapai saking sampai mulutnya pun masih penuh makanan, kagak tahu melakukan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Gua keplak aja dari sekarang. Masa bodoh. Emangnya gua pikirin daripada kalian salib semua, rohaninya semua tidak melakukan sesuatu. Woi, haleluya, amin. Satu lagi. Oh, gua udah lewat jamnya ya? Belum ya?
1 Petrus. Aduh, ini juga nih. 1 Petrus 5. Ya, ayat ke-5. Bagaimana rohnya mau bertumbuh, bagaimana mau ditabur di tanah yang baik. Kalau hati tidak baik, kalau tidak pernah melahirkan buah yang baik, buah roh itu adalah apa yang engkau terima dari Allah, bertumbuh di dalamnya, penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita, pengendalian diri, itu semua ada di dalamnya, itu buah-buah roh yang baik. Ya, memberikannya kepada orang lain. Ya, tanah yang baik itu ketulusan hati kita menerima orang lain, menerima kelebihan orang lain. Gampang nggak? Gampang. Menerima kekurangan orang lain, saya mau tanya, mudah apa tidak? Betul? Nah, ada lagi satu model di dalam Petrus ini. Model dalam Petrus ini saya suka. Ya, 1 Petrus 5. Ayat yang ke-5. 2-3. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seseorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang jongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Satu perkara lagi, rendahkanlah hatimu, ya, seorang dengan yang lain. Coba ayat yang ke-5. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Ini tidak diartikan bahwa papa mamamu. Ini diartikannya kepada semua orang yang usianya lebih tua dari Anda. Anda harus menghargai dan menghormati. Ngerti? Saya ngeliat orang Singapura ini semakin hari semakin berkurang. Kemarin ingat nyari ya, kita naik MRT. Ada satu nenek-neneknya naik. Ya, ada seorang nenek-nenek naik di MRT. Semua orang duduk, malah membiarkan dia berdiri. Ya,